Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita fokus ke bab 4 dari Philosophy of Success-nya Napoleon Hill. Kita pakai kutipan yang sudah Anda bagikan sebagai sumber utama. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar 30 sifat kepribadian menyenangkan yang diidentifikasi sama Hill. Kita mau lihat kenapa sifat-sifat ini penting banget, bukan cuma biar orang suka sama kita, tapi juga buat kesuksesan pribadi kita sendiri. Hill bilang, kepribadian itu faktor utama penentu disukai atau enggaknya kita. Bisa jadi aset terbesar atau malah, liabilitas terbesar. Menarik kan? Oke, mari kita bedah satu-satu. Pertama, definisi Hill soal kepribadian itu sendiri. Dia bilang, itu totalitas sifat dan kebiasaan mental, spiritual, dan fisik yang bikin kita beda gitu. Dan yang paling penting nih, ini bisa dikembangin, nggak statis. Sifat nomor 1 yang paling dasar menurut Hill adalah 1. Sikap mental positif. Ini bukan cuma soal senyum terus ya, tapi lebih ke disiplin buat nyari sisi baik, ngelola khawatir, dan proaktif, ngenalin dan perbaiki kekurangan diri. Iya, bener banget. Hill itu menempatkan sikap mental positif ini bukan cuma penting, tapi sebagai pondasi gitu. Kayak dasarnya rumah. Ini tuh jadi semacam kacamata ya, yang mewarnai cara kita lihat semuanya. Tanpa ini, sifat lain kayaknya susah mau optimal. Dan ini nyambung banget sama sifat kedua, fleksibilitas pikiran. Kemampuan buat adaptasi, tenang aja pas ada perubahan atau pandangan beda. Keduanya ini, kata Hill, kayak otot mental. Jadi bisa dilatih, bukan bakat lahir. Oke. Jadi dari sikap mental di dalam, gimana itu keluarnya? Hill nyebutin beberapa sifat yang jadi kayak jendela pikiran kita kan. Ada 6 nada suara yang menyenangkan, terus 7 kebiasaan tersenyum yang tulus ya, bukan palsu, sama 8 ekspresi wajah yang hangat. Nah iya, Hill ngelihat ini sebagai cerminan langsung dari kondisi batin kita. Suara tegang, muka masam, itu seringnya nunjukin pikiran negatif atau ya nggak nyaman di dalam. Menariknya, ngendaliin ekspresi luar ini, kata Hill, juga bisa mempengaruhi kondisi di dalam. Jadi dua arah gitu. Ini juga ada kaitannya sama 9 taktis. Kurang taktis itu contohnya nada bicara asal, suka nyela omongan orang, kebanyakan ngomong saya atau kritik berlebihan. Ini seringkali bukan cuma soal nggak sopan, tapi cerminan ego atau kurangnya empati. Jadi ini lebih ke kesadaran sosial, bukan manipulasi. Masuk akal. Lalu ada lagi kelompok sifat soal interaksi ya, cara kita nyambung sama orang lain. Misalnya, 12, selera humor yang tajam. Penting nih biar nggak kaku-kaku amat, bisa ngetawain diri sendiri atau situasi. Terus, 18, kemampuan berbicara yang efektif. Rumusnya Hill simple aja. Kuasai topiknya, sampaikan pakai emosi tulus, terus tahu kapan harus berhenti. Nggak usah muter-muter. Iya, kenapa penting? Humor kan bisa cairin suasana, bikin kita lebih gampang deket sama orang, relatable gitu. Kalau bicara efektif ya jelas buat bangun pengaruh dan biar pesannya nyampe. Ini semua alat buat koneksi. Hill juga masukin 5, kesopanan umum. Dia definisiin ini sebagai sikap melayani orang lain tanpa ngarep imbalan langsung, ngehargain perasaan mereka. Ini bukan berarti lemah loh, justru kekuatan buat bangun jaringan dan reputasi baik. Ini juga perlu toleransi. Pikiran terbuka, nggak gampang ngejudge orang atau ide baru. Menarik ya, humor dan toleransi disatuin di sini, kayak nunjukin keseimbangan. Betul. Dan kayaknya ada lapisan yang lebih dalam lagi ya, soal karakter. Hill nekenin banget soal ketulusan tujuan. Dia bilang ini nggak ada penggantinya. Orang tuh bisa ngerasain kalau kita nggak tulus kan. Terus ada 11 keterus-terangan, sikap dan ucapan yang jujur. Sama 14, rasa keadilan yang tajam. Ini nunjukin kalau kepribadian yang menarik itu ya yang asli, otentik. Bukan sekedar polesan luar atau topeng. Nah, ini bagian pentingnya. Kepribadian menyenangkan versi Hill itu bukan cuma soal tampil baik di luar, tapi cerminan dari integritas di dalam. Tapi, ya ini tantangannya. Buat ngembangin semua ini, perlu 2 hal mendasar yang juga masuk 12 kekayaan hidup versinya. Pengendalian emosi sama disiplin diri.
tanpa bisa ngelola emosi naik turun dan disiplin buat latihan terus, ya sifat-sifat tadi cuma jadi omongan aja, nggak nempel. Oh ya, ada satu lagi yang agak kontroversial tapi menarik. Sifat terakhir, daya tarik pribadi atau personal magnetism. Hill ini terus terang banget ngaitinnya sama energi emosi seksual, tapi bukan cuma fisik ya. Dia lihat ini sebagai kekuatan pendorong di balik kreativitas, ambisi, visi, dan kepemimpinan yang kuat. Semacam sumber vitalitas gitu. Wow, oke. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Daftar 30 sifat ini bisa jadi semacam peta jalan ya. Bisa dipakai buat refleksi diri, lihat mana yang udah oke, mana yang perlu diasah lagi. Buat interaksi sehari-hari, buat karir, atau sekedar jadi pribadi yang lebih baik aja. Hill bahkan nyaranin afirmasi visual. Coba bayangin diri Anda itu memancarkan kehangatan dan persahabatan ke semua orang. Intinya sih, pesan Hill ini kuat banget ya. Memberdayakan. Kepribadian Anda itu bukan takdir, bukan sesuatu yang udah jadi dan nggak bisa diubah. Justru ini kumpulan sifat yang bisa Anda pilih buat dikembangkan secara sadar. Ini investasi aktif buat diri sendiri, buat hubungan, dan ya ujung-ujungnya buat kesuksesan Anda. Bener banget. Seperti kata Hill tadi, bisa jadi aset terbesar. Atau malah liabilitas terbesar Anda. Nah, sebagai penutup mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Dari 3 kelompok besar sifat tadi, sikap internal dan ekspresi luar, kemampuan interaksi sosial, atau fondasi karakter dan integritas. Mana yang kira-kira paling relevan atau paling menantang buat Anda kembangkan saat ini? Dan satu langkah kecil aja deh, apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini buat ngasah sifat itu?